Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fadilah. Saya akan menjelaskan apa itu audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tahapan audit sistem informasinya juga adalah tahapan audit menurut Gelgos dalam bukunya Audit and Control of Information System, yang mencakup beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Berikut di bawah tahapan dari audit sistem informasi adalah sebagai berikut. 1. Perancangan atau planning. Tahap perancangan ini yang akan dilakukan adalah menentukan ruang lingkup skop, objek yang akan diaudit, standar evaluasi dari hasil audit, dan komunikasi dengan manajemen pada organisasi yang bersangkutan dengan menganalisa visi, misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti, serta strategi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengolahan investigasi. Tahapan pertama dalam audit bagi auditor eksternal yang berarti menyelidiki dari awal atau melanjutkan yang ada untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut dapat diterima. Penempatan staf audit yang sesuai melakukan pengecekan informasi latar belakang klien, mengerti kewajiban utama dari klien, dan mengidentifikasi area resiko. Kedua, pemeriksaan lapangan field work. Tahap ini yang akan dilakukan adalah pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai metode pengumpulan data, yaitu seperti wawancara, kuesioner, ataupun melakukan survei ke lokasi penelitian. 3. Pelaporan atau reporting. Audit sistem informasi. Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Pada tahap ini yang akan dilakukan memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan maturity level dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survei, dan rekapitulasi. Hasil penyebaran kuesioner berdasarkan hasil maturity level yang mencerminkan kinerja saat ini, current maturity level, dan kinerja standar atau ideal yang diharapkan akan menjadi acuan untuk selanjutnya. Dilakukan analisis kesenjangan gap. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kesenjangan serta mengetahui apa yang menyebabkan adanya gap tersebut. 4. Tindak lanjut atau follow up. Tahap ini yang dilakukan adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Untuk selanjutnya, wewenang perbankan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti. Apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. 5. Pengajuan atas kontrol, test of controls. Tahap ini dimulai dengan pemfokusan pada pengendalian manajemen. Apabila hasil yang ada tidak sesuai dengan harapan, maka pengendalian manajemen tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Apabila auditor menemukan kesalahan yang serius pada pengendalian manajemen, maka mereka akan menggemukan opini atau mengambil keputusan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk hasilnya. Keenam, pengujian atas transaksi, test of transaction. Pengujian yang termasuk adalah pengecekan jurnal yang masuk dari dokumen utama, menguji nilai kekayaan dan ketetapan komputasi. Komputer sangat berguna dalam pengujian ini, dan auditor dapat menggunakan software audit yang umum untuk mengecek apakah pembayaran punya dari bank telah dikalkulasi secara tepat. 7. Pengujian atas keseimbangan atau hasil keseluruhan, test of balance or overall result. Auditor melakukan pengujian ini agar penting dalam penelitian akhir, kehilangan atau pencatatan yang keliru, yang menyebabkan fungsi sistem informasi gagal dalam memelihara data secara keseluruhan dan mencapai sistem yang efektif dan efisien. Dengan kata lain, dalam tahap ini mementingkan pengamatan aset dan integrasi data yang objektif. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas ada salah kata. Terima kasih.